Saudara Dragon dari gereja mana, Bang? Halo? Pening juga lah ini kepala ya. Abang, dari sekte mana? Sekte Kak Blama. Silakan teman-teman yang mau diskusi dari Oten, tapi yang Islam gak usah. Saat ini saya belum butuh diskusi dengan saudara Muslim saya, tapi yang minta permintaan ini sudah puluhan. Rata-rata Muslim. Mau ngapain kawan? Mau jadi narasumber kah? Kalau mau dari narasumber, buka koma sendiri. Gitu loh maksudnya. Aduh, susah ya teman-teman kita ini. Punya kuping tapi nggak dipakai. Ya habis aja ini waktu saya muter-muter ini nyari Oten. Hadi Al-Farisi, apalagi kawan. Halo, selamat siang. Ya, dari gereja mana, saudara Erfun? Gereja Protestan, oke. Tentu abang tadi sudah mendengarkan bagaimana saya berdiskusi dengan salah satu teman kita yang juga dari Protestan, kalau nggak salah ingat tadi, terkait dengan tema ini. Karena di Al-Quran juga membahas salib, di Bible juga membahas salib. Jadi kitab kita sama-sama membahas salib. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah apakah penyaliban itu berkah atau berkat, atau justru penyaliban itu adalah kutuk. Silakan Anda bernarasi duluan. Saya opret YouTube dulu. Ya. Jadi dalam keimanan kami, penyaliban Yesus itu benar terjadi. Iya. Dan sia-sia keimanan Kristen jika Yesus tidak mati di salib. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah keimanan Kristen, sama saja. Nah, memang banyak orang, banyak apalah yang berusaha menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib lah, tidak bangkit lah. Kalau Yahudi itu mengakui Yesus disalib, tetapi Yahudi tidak mengakui kebangkitan Yesus, tetapi penyaliban itu dia dalangnya. Yahudi itu dalang penyaliban, eksekutornya Romawi. Itu. Jadi namun Islam tidak mengakui penyaliban dan tidak mengakui kebangkitan. Yang adanya diserupakan. Jadi sebenarnya dari kami Bang cuma satu sajanya. Kenapa yang di lapangan itu orang Yahudinya, orang Kristen mula-mula itu pun 12 rasul itu pun orang Yahudinya itu, yang ibunya Yesus pun di situ, istri Kleopas pun di situ melihat penyaliban itu. Kenapa yang di Arab yang abad ke-7 ini mengatakan itu tidak pernah terjadi? Begitu. Nggak kuat orang yang belakangan yang membatalkan, sementara orang pelaku langsung yang melihat itu ramai. Yahudi sendirinya pelakunya itu, dalang itu Yahudinya itu, orang Farisi itu. Kira-kira gitu Bang Cuma, silakan lanjut. Iya. Jadi gini kawan,
Penyaliban itu memang terjadi. Islam juga mengakui penyaliban itu ada. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kemudian Yahudi juga mengakui di dalam kitab Ulangan 21 yang disalib juga adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan Paulus pun mengakui bahwa yang dikutuk di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang dikutuk Tuhan ini? Apakah Yesus beneran atau Yesus palsu? Karena sebelum kita masuk sampai ke situ, kita harus dudukkan perkara tentang salib ini dulu. Apa salib itu? Apakah salib ini berkat? Atau salib ini adalah kutuk? Itu dulu. Hukuman salib ini ada di dalam tradisi Yudaism, bahkan tertulis dengan terang di dalam kitab mereka. Kemudian Kristen mengambil salib ini sebagai simbol agama. Silakan, kita tidak melarang itu, kita menghargai. Cuman permasalahannya kita harus dudukkan akarnya dulu. Salib ini berkat atau kutuk dari Tuhan? Itu dulu, Bang. Kalau mengenai penyaliban menebus dosa saudara Kristen, ya silakan. Silakan aja dengan pola itu, silakan. Cuman kan penyaliban ini dasarnya harus kembali kepada hukum yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan eksekutornya adalah orang Roma. Menurut Elohim, yang dikutuk ini, yang disalib ini, orang yang dikutuk atau orang yang diberkati? Itu dulu. Bagaimana menurut saudara? Apakah oknum yang dikutuk ini, orang yang disalib ini, orang yang dikutuk Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Silakan. Makasih, Bang. Menurut perjanjian lama, memang yang mati digantung, baik itu tergantung ataupun di kayu salib, itu yang terkutuk. Dia mati terkutuknya itu. Jadi, tetapi menurut cara kematian pemerintahan Romawi, kalau dia orang Yahudi, dia dihukum matinya secara gantung. Tetapi jika dia orang Romawi, dia dipenggal. Karena Yesus itu orang Yahudi, dia digantung. Sebenarnya Yesus itu nggak terkutuk. Yesus nggak bersalah. Bagus. Yesus tidak bersalah. Yang bersalah sebenarnya dia itu dipolitisasi untuk mati. Di kronologisnya yang perlu kita pertanyakan, seperti apanya sebenarnya kematian Yesus itu? Di mata orang Israel, dia itu sebagai guru yang kesohor, menyembuhkan orang sakit, menjelekkan orang buta, menyembuhkan orang kusta. Sebenarnya orang Yahudi itu salut dengan Yesus, dengan luar biasanya. Ini kok bisa hebat kali nih guru satu ini. Orang mati pun bisa dibangkitkannya. Hingga pada hari raya Palem, hari raya Pondok Daun, mereka bersorak semua. Terpujilah dia, Hosana, penyelamat bangsa yang datang dari Allah, katanya. Tetapi ingat, jangan silap. Yang di benak mereka tidak seperti yang di benak Yesus. Yang di benak orang Yahudi keramaian pada saat itu, ini Mesias untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Padahal tidak. Yesus itu menyelamatkan manusia dari penjajahan dosa, bukan dari penjajahan Roma. Kecewalah mereka ini. Dan dimanfaatkanlah itu oleh orang Farisi yang juga tidak mengakui itu Mesias gadung-gadungannya itu, penyihirnya itu katanya. Dia melakukan mukjizat, dia menggunakan iblis untuk melakukan mukjizat. Itunya tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus. Nggak percaya dia. Akhirnya dia menggunakan tangan orang Romawi untuk menyalibkan Yesus. Sebenarnya Yesus nggak bersalah, nggak terkutuk dia, menanggung kutuk dia itu. Saya kembalikan kepada tema. Anda tidak menyentuh tema. Pertanyaan saya, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Itu pertanyaan saya, Bang.
secara teori ya, itu orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Nah, Secara teori, secara praktis, bukan teori ada aja. orang. Bukan teori aja, itu praktek. Tidak, tunggu. Anda sudah panjang lebar tapi nggak nyambung. Kan pertanyaannya adalah, apakah yang disalib ini orang yang dikutuk oleh Elohim? Atau orang yang diberkati oleh Elohim? Kalau dia adalah orang yang diberkati oleh Elohim, yang disalib, berarti Yesuslah orangnya. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Aku mengasihinya. Ya kan? Berarti Yesuslah orangnya. Tapi kalau yang digantung di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, harus jujur, itu bukan Yesus. Karena menurut Paulus nih, ini legitimasi dari Paulus. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 23. Salib itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Salib bagi non-Yahudi itu adalah sebuah kebodohan. Jadi hanya orang bodoh yang bisa menerima konsep salib itu. 1 Korintus 1 nomor 23. Sedangkan salib bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan. Sedangkan salib bagi orang non-Yahudi itu adalah satu kebodohan. Memang betul. Fakta itu real. Hanya orang bodoh yang bisa kemudian memahami bahwa orang yang dikutuk Elohim itu adalah Tuhan. Hanya orang bodoh. Itu data Paulus, Bang. Itu data Paulus. Makanya saya kembali untuk mempertanyakan tema ini. Apakah yang digantung di atas salib itu orang yang dikutuk oleh Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Silakan. Harus tertuju kepada tema kita. Jangan membias kemana-mana. Itu dulu. Oke. Silakan. Salib berkah atau kutuk. Orang yang disalib itu, jika dia disalib karena perbuatannya sehingga dia layak menerima salib itu, karena perbuatan kejahatannya sehingga dia disalibkan, maka dia terkutuk. Nah, jika dia tidak melakukan kejahatan satupun, namun dia disalibkan, maka dia tidak terkutuk. Nah, sekarang di mana itu terjadi? Bukan pelaku dosa dikutuk oleh Tuhan. Di mana itu terjadi Tuhan salah kutuk? Sabar. Di mana Tuhan itu salah kutuk? Di mana? Yang harusnya dikutuk adalah pelakunya, kenapa dikutuk orang lain? Berarti Tuhan salah kutuk. Tuhan tidak tahu. Salah kutuk berarti. Dan itu terjadi di mana? Makanya Paulus itu sudah betul. Dalam 1 Korintus 1 nomor 23, salib itu adalah satu kebodohan bagi non-Yahudi. Betul. Kalau Tuhan mengutuk orang yang tidak salah sasaran, salah kutuk berarti. Atau kalian yang salah sembah. Ayo silakan tunjukkan di mana datanya Tuhan mengutuk orang yang benar. Karena yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah orang yang bersalah. Sedangkan orang yang bersalah, Yesus tidak bersalah. Kenapa dia dikutuk? Berarti salah kutuk. Kutanya dulu kau Juma. Kau kan udah sama-sama lah kita baca ayat Alkitab itu. Nah, perjalanan Yesus masa hidupnya. Adakah kau temukan kesalahan Yesus dalam perbuatannya? Tidak ada, kecuali fitnah dari Bible. Tidak adalah dia melakukan perbuatan yang tidak ada. Tidak ada. Layakkah sebentar dari narasi Alkitab kita baca Matius sampai dengan Yohanes ada empat kitab itu, 4 Injil. Layakkah Yesus disalibkan menurutmu? Tidak layak. Tidak ada syarat terpenuhi untuk Yesus. Tidak layak kan? Tidak layak dong. Kan syarat salib itu satu, harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dan itu tidak memenuhi syarat bagi Yesus. Nah sekarang, kenapa harus dia yang kau paksakan mati untuk dosa-dosa kalian? Adakah dalil di dalam kitab orang Yahudi? Adakah dalil dalam kitab orang Yahudi?
Aku lupa Tuhan, itu ayatnya ya. salah- Ada sa- ketika di salah perjamuan Yesus berbisik kepada Yudas, dia berkata, "Iblis, laksanakanlah tugasmu," katanya. Seketika itu Yudas seperti dirasuki iblis dan melaporkan kepada orang Farisi dan bermufakat, lalu dia menerima uang itu. Pertanyaannya, ketika Ya. Yesus berbisik kepada Yudas, laksanakanlah tugasmu, yang artinya dia dirasuki iblis, sebenarnya Yesus ingin menghindari salib atau bersedia menuju salib? Dari kronologis itu. Ingat saudara, Yesus itu menyerahkan segalanya kepada Bapa. Silakan. Betul? Betul nggak? Yesus menyerahkan segalanya kepada Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Betul? Benar nggak? Jawab dong. Betul. Jawab. Nah, betul. Sekarang Bapak berkehendak nggak mengutuk orang yang benar? Ya, kayak mana? Saya ulang lagi. Kan Yesus berdoa, Bapa, Bapa tidak biarkanlah akan mengutuk cawan orang yang ini. benar. Ya, betul sekali. Bapa tidak akan mengutuk orang yang benar dan Bapa tidak akan mungkin salah sasaran mengutuk. Betul? Betul dong. Benar. Ah, berarti yang berlaku Betul lah. adalah Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Ketika orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkongkok-kongkok ingin menyalibkan Yesus, kira-kira Bapak yang mengutusnya, yang mengasihi, yang mencintainya ini membiarkan gak? Membiarkan gak? Membiarkan tidak ini orang benar, orang yang dikasihi untuk dikutuk? Membenarkan gak? Dibiarkan kalau Kenapa Elohim? dibiarkan lah?